Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama, penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Jadi kalau kita tidak belajar mengenal asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak mengenal Tuhan kita. Akibatnya menuhankan selain Allah, menuhankan harta, menuhankan gelar, pangkat, jabatan, penilaian orang, kedudukan. Capek hidup menuhankan yang jadi pelayan kita. Hadirin, kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakannya. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rizki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak. Banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang kurang iman pasti stres.
takut berkurang. Faqrahu baina ainai, di sininya takut berkurang rezekinya. Stres. Punya jabatan takut mutasi. Punya popularitas takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan takut tua, takut keriput. Stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya, dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amalnya. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Nah hadirin sekalian, jadi orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati, yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama, penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Jadi kalau kita tidak belajar mengenal asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak mengenal Tuhan kita. Akibatnya menuhankan selain Allah, menuhankan harta, menuhankan gelar, pangkat, jabatan, penilaian orang, kedudukan. Capek hidup menuhankan yang jadi pelayan kita. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, dunia pelayan kita. Karena tidak mengenal Allah, turun derajatnya jadi menuhankan pelayan. Bisa terbayang kehinaannya dan kesengsaraannya.